Oke, sebaik lagi di channel itu Jago Pajak bersama gue Reza. Kali ini gue akan bahas tentang melanjutkan soal yang tadi ya. Kita masuk ke penghasilannya si Delila. Oke, penghasilan sebagai PNS golongan 4 selama tahun 2019. Dari gaji dan tunjangan PNS ada 485,84,800. Ini dia neto ya, non final ya guys. Kemudian di sini netonya adalah 391,984,800. 391,984,800 dan dia adalah teratur. Kemudian di sini kredit pajaknya adalah ya. Dan sifatnya adalah teratur. Oke, kemudian uang makan PNS. Oke, kita lihat di sini sebentar ya. Oke, uang makan PNS itu dia sifatnya adalah seperti honorarium guys dari beban APBN APBD ya. Sifatnya adalah final. Netonya adalah 9630. Dia adalah penghasilan yang sifatnya karena final nggak perlu kita identifikasi ya. Kemudian ini juga tidak. Oke, kemudian insentif pencapaian kinerja ini juga sifatnya final guys. 17 juta ya. Berarti ini adalah setelah dipotong 15% berarti 100/85 dikali 17 juta. 20 juta sifatnya final ya guys. Ini final. Kalau final ya nggak usah di sini ya guys ya. Juta ya guys. Tidak bisa dikreditkan dan ini. Oke, kemudian jasa konsultasi pertanian. Kami membayar atas jasa konsultasi pertanian di Depok, Bogor, Ciawi dan sekitarnya total senilai 28 juta setelah pajak yang dipotong atas penghasilan bagi beragam prestasinya karena keterbatasan pengetahuan para pemotong pajak. Tapi jika di total jumlah pemotongan pajaknya adalah 12 juta. Berdasarkan catatan asistennya, pada tahun 2019 keuntungan bersih hanya sebesar 25% karena adanya biaya survei lokasi yang melonjak. Oke, jasa konsultasi pertanian. Jasa konsultasi pertanian di sini 288 juta setelah pajak. Berarti totalnya 300 juta ya guys, 300 juta. Sifatnya adalah non final itu. Kemudian netonya adalah di sini konsultan pertanian. 29% ya guys, 29%. 87 juta. Kemudian dia sifatnya teratur. Kredit pajak 12 juta dan bisa jadi kredit pajak ya.
Sebenarnya teratur. Oke, kemudian mendapatkan hadiah dari Kementerian Pariwisata karena terpilih menjadi Duta Wisata 2019 sebesar 12.750 setelah dipotong pajak 15%. Berarti 100 per 85 dikali 12.750. Dia adalah neto ya. Sebentar, sorry. Hadiah dari Kementerian Pariwisata ini berarti final ya, guys. Ya. Karena seperti honor dia. Karena dia PNS nih, guys. Ya kan? Si diri dalam PNS. Ini nggak perlu diisi. Nggak perlu diisi. Kemudian di sininya ada 15 juta. 15% dikali 15 juta. Kemudian di sini tidak ya, tidak bisa dikaitkan. Ini nggak perlu diisi. Oke, kemudian kita lihat penghargaan dari LSM Lingkungan Hidup. LSM Lingkungan Hidup sebesar 20 juta karena nilai peduli dengan lingkungan hidup dalam pemberian konsultasi. LSM tersebut tidak memotong pajak. Ya, nah ini menarik ya guys. Sebenarnya di soal ini tuh kalau kita lihat kayak tadi contoh yang ini ya, yang dapatkan di Lebaran. Ini sebenarnya kan harusnya dipotong pajak nih. Ya, tapi di sini tidak terlihat bahwa tidak ada pemotongan seperti itu ya. Berbeda dengan final. Kalau final kan kalau nggak dipotong dia harus bayar sendiri. Tapi kalau ini tidak ada pemotongan, ini mungkin nanti nomor 11 ini kita coba uh, tidak usah dipotong ya guys. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman, terutama yang di kelas gue ya, yang dia ini menjadi bahan kuis, kalau di sini masuk pemotongan, misalnya ditulis pemotongan 5% juga nggak ada masalah. Tapi kalau nggak dipotong seperti ini juga boleh, ya. Karena di sini sepertinya kalau misalnya dia dipotong dia bilang sih biasanya. Gitu. Oke. Tadi nomor berapa tadi? Hadiah dari Kementerian Pariwisata udah ya. Kemudian penghargaan dari LSM Lingkungan Hidup. LSM Lingkungan Hidup. Senilai 20 juta karena dinilai peduli dengan lingkungan hidup. Berarti ini non final ya guys, neto masuknya. Netonya juga 20 juta hadiah. Teratur ya guys karena kita belum ada yang bisa memberikan kepastian tahun depan nggak dapat ini lagi kita. Kita masukin teratur. Di sini pemotongan pajaknya nggak ada. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke nomor 5. Jumlah kacamata melalui daring setelah 8480. Jumlah ini meningkat 15% dibanding tahun lalu. Diriga telah menghitung bahwa keuntungan dia tahun ini adalah 59.534.000. Nah, ini kacamatanya juga final atau non final kita nggak tahu ya guys, karena dia di sini nggak ada keterangan ya. Tapi kita anggap aja final ya guys, karena di sini tidak ada keterangan juga dia sudah memberikan surat keterangan, maka kita anggap final. Maka netonya nggak ada, ya kan? Ini nggak ada. Ini 1%, 0,5% ya.
Oke, kemudian sekarang nomor 6, pembagian harta setelah adiknya meninggal. Berkenan 60% saham dari PT Agung Selaras, nilainya 9.600 juta. Ini sebenarnya bukan objek pajak, guys. Ya, karena warisan. Oke. Oke, kemudian sekarang masuk ke bantuan kuliah dari PT Agung Selaras. Mana tadi? Dapat bantuan dana kuliah untuk menyusun disertasi S3. Ya, ini adalah neto ya, guys. Maksudnya dia menjadi objek pajak. Kemudian sama 1 juta juga. Teratur guys. Teratur, kemudian di sini tidak ditentukan pajak. Oke, kemudian mendapatkan dividen. Oh, sorry, ini bantuan ini hanya diberikan pada tahun 2019. Berarti dia tidak teratur, guys. Tidak teratur. Kemudian mendapatkan dividen. Dan dividen dari PT Agung Selaras sebesar 27 juta. Setelah dipotong pajak 3 juta, berarti 30 ya, guys, totalnya. Ini final ya, guys. Oke, kemudian bantuan dari ibu-ibu Dharma Wanita 25 juta karena putra luar negeri menjadi korban tragedi tidak terduga sehingga harus dirawat rumah sakit. Bantuan dari ibu-ibu Dharma Wanita sebesar 5 juta karena putranya luar negeri. Bantuan dari Dharma Wanita ya. Kita perlu lihat lagi guys di Undang-Undang PPH. Kalau kita lihat di pasal 4 ya, ayat 3 ya, tentang non objek pajak guys. Kita coba lihat di situ. Bantuan atau sumbangan sini ada ya guys. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan sumbangan termasuk zakat diterima oleh badan amil zakat, kecuali bantuan sumbangan termasuk zakat diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atas oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui Indonesia yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Ya, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan. Ya. Kalau tadi kan yang bantuan dana kuliah itu kan dia ada hubungan ya, Agung seharusnya ada hubungan. Berarti dia masuk ke sebagai objek pajak. Tapi karena di sini bantuan dari Dharma Wanita ini tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha gitu ya, maka dia menjadi bukan objek pajak ya. Coba kita lihat lagi, yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan. Oke, bantuan atau sumbangan. Berarti ini jawabannya adalah bukan objek pajak. Oke, kemudian pembicara di Kementerian Pertahanan. Ini harusnya pertanian ya guys, bukan pertahanan ya. Pertanian. Oke, Kementerian Pertanian mendapatkan honor 20 juta. Sifatnya final ya guys.
tidak bisa dikreditkan. Oke, kemudian sekarang bicara di Kementerian Koperasi dan UMKM. Sama final juga. Oke, kemudian di Backcraft sama final juga, guys. Oke, kemudian sekarang kita masuk ke sewa alat pertanian. Oke, sewa alat pertanian dari Dinas Koperasi sebesar 19.600.000. Di 100 per 98 kali 19.600.000. Sewa alat pertanian dari Dinas Koperasi sebesar 19.600.000. Alat pertanian ini sebenarnya adalah alat peraga yang menganggur lama dan diperbaiki pada tahun 2019 agar bermanfaat. Sayangnya kontrak sewa tidak dilanjutkan pada tahun berikutnya karena alat tersebut rusak. Berarti ini tidak teratur ya, guys. Ini 400.000, guys, 2% dari 20 juta. Sifatnya adalah bisa dikreditkan. Oke, kemudian kita masuk ke informasi lainnya. Di sini penghasilan KP Samson Suntoro adalah 4,2 miliar. Ini di luar ya, karena dia punya NPWP sendiri harusnya itu si KP-nya, guys. Jadi ini nggak perlu. Kemudian penghasilan anak pertama, karena dia sudah bekerja juga, guys, berarti dia punya NPWP sendiri. Oke, kemudian membayar zakat 10 juta ya. Ini bisa menjadi pengulang ya, guys, nanti. Kemudian membeli emas batangan dipungut pajak. Nah, emas batangan ini bisa dikaitkan ya, guys. Dia pasal 22 dan dia bisa dikreditkan ya. Sifatnya apa? Teratur, guys. Ya, bukan tidak teratur ya, teratur dia. Angsuran PPh pasal 25. Oke, Samson ini bisa ya. 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 Sifatnya ya ini nggak ngaruh juga. Tidak ada ngaruhnya buat ngitung PPh 25. Oke, kemudian sudah selesai. Oke, di sini kita lanjutkan di perhitungan PPh terutang. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan komen channel YouTube gue. Dan apabila kalian merasa video ini bermanfaat, bisa di-share di sosial media kalian. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.